Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 10% ke angka 4.338. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham perbankan yang naik tinggi hari ini. Apakah kenaikan ini menandakan saham-saham perbankan sudah mengakhiri downtrend-nya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup naik 15% lebih ke harga 4.470. Bisa kita perhatikan di grafik, saham Mandiri saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun hari ini naik 15% lebih, secara tren masih downtrend. Dan saat ini saham Mandiri berhasil rebound dari garis support di harga 4.000. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 15% ini. Coba kita ganti ke saham Mandiri. Bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan asing terlihat sudah mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi setelah 1 minggu terakhir ini asing melakukan distribusi, hari ini asing sudah mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya saham Mandiri masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 5.000. Di sekitar daerah sini. Yang juga merupakan resisten kuatnya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham Mandiri, sebaiknya take profit apabila terlihat saham Mandiri masih gagal naik menembus resisten di harga 5.000. Saat ini kita masih diuntungkan oleh peraturan pemerintah yang apabila turun 7% akan langsung di stop perdagangannya. Jadi apabila besok saham Mandiri mulai turun mendekati angka 7%, pasti langsung akan ARB. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli pas di harga bawah, saat mendekati ARB masih bisa take profit. Tetapi paling amannya adalah apabila teman-teman lihat saat mendekati harga 5.000 sudah mulai turun kembali, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga bawah. Karena kondisi bursa seperti sekarang ini, kenaikan hari ini yang sangat tinggi belum berarti menandakan bahwa IHSG akan bangkit kembali. Karena saya melihat kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BNI. Saham BNI hari ini juga ditutup naik 13% lebih ke harga 3.590. Dan bisa kita lihat sama seperti saham Mandiri tadi, secara tren saham BNI juga masih bergerak sangat downtrend. Yang dalam 3 minggu terakhir ini bisa kita lihat terus mengalami penurunan. Jadi kenaikan hari ini juga masih belum bisa kita bilang saham BNI akan mulai rebound kembali. Karena bisa saja kenaikan ini hanya teknikal rebound sementara. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 13% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 13% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi berbanding terbalik dengan saham-saham perbankan tadi seperti Mandiri, asing hari ini tidak terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat bisa kita lihat bahwa kenaikan BNI ini hanya akan berlangsung sementara.
karena kenaikan ini hanya mengikuti kenaikan saham-saham perbankan lainnya, tapi tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar maupun asing dengan jumlah besar. Dalam 1 minggu ke depan, saham BNI masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 4.000 dan masih berpeluang untuk menutupi gap down yang terbentuk pada minggu lalu. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BNI di harga bawah, juga sebaiknya take profit apabila terlihat saham BNI mulai turun dalam beberapa hari ke depan. Jadi apabila besok BNI mulai terlihat turun kembali, sebaiknya langsung take profit. Karena kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara, karena asing hari ini juga tidak terlihat melakukan akumulasi. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup naik 20% lebih ke harga 2.940. Bisa kita perhatikan di grafik, BBRI hari ini akhirnya naik kembali. Setelah 2 minggu terakhir ini terus mengalami penurunan. Jadi berbanding terbalik dengan BCA yang dalam 1 minggu terakhir ini masih ada kenaikan, BBRI malah terus mengalami penurunan. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways dan ada peluang untuk naik. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 20% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar mulai masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 20% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Setelah 1 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Dan saat ini bisa kita lihat BBRI telah berhasil rebound dari daerah support di harga 2.500. Dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 3.000. Jadi apabila besok BBRI berhasil break di harga 3.000, maka BBRI berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di harga 3.500. Dan apabila harga 3.000 terlewati, bisa kita konfirmasi bahwa BBRI garis downtrendnya telah patah. Dan kedepannya BBRI lebih berpeluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend. Jadi saham BBRI layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Apabila asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi, maka peluang BBRI untuk mulai bangkit akan sangat besar. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, untuk saham BBRI masih sangat layak untuk kita hold dan average down di harga bawah. Karena saham BBRI pasti akan naik kembali dan merupakan salah satu saham yang akan menjadi pendorong utama IHSG untuk bangkit. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. Saham BTPS hari ini juga ditutup naik 7% lebih ke harga 2.270. Dan bisa kita perhatikan di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini saham BTPS juga terus mengalami penurunan. Jadi hari ini kenaikan 7% ini masih sangat wajar karena sudah turun sangat dalam. Garis MACD bisa kita lihat walaupun hari ini ditutup naik, secara garis untuk MACD-nya masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 8% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 7% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi bandar dan asing memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual saham BTPS di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BTPS hari ini harus waspada. Karena kenaikan BTPS hari ini tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar dan asing. Malah bandar asing melakukan distribusi. Jadi peluang untuk BTPS melanjutkan kenaikan masih sangat kecil. BTPS memang masih ada peluang untuk naik menuju resisten di harga 2.500. Tapi peluang untuk membreak dari resisten ini sangat kecil. Dan saya melihat BTPS lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 2.000.
Jadi dalam 1-2 minggu depan saya melihat BTPS lebih berpeluang untuk turun menuju harga 2000. Jadi untuk teman-teman hari ini berhasil membeli saham BTPS di harga bawah, sebaiknya cepat-cepat take profit apabila besok BTPS mulai terlihat turun kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BTPS, paling amannya adalah tunggu BTPS berhasil break di harga 2500 baru entry, atau tunggu di daerah support kuatnya di harga 2000 atau di harga support di 2100. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.